Apa misalnya ini, Oka? Ini tanda tangan Mi dulu, penting sekali. Buat apaan? Kampusku ada perlu. Emang perlunya sekarang? Iya, Wak. Besok pagi-pagi berangkat, Mak. Mak siapa berangkat? Gue laki-laki dipanggil Mak. Mau juga dia dipanggil Mak, tahu nggak? Bukan, maksudnya dia itu Rosa pagi-pagi berangkat nih. Tanda tangan nih, cepat dulu sini. Dan nanti kita terlambat pergi sayang di Mahfud, ini sudah malam nih. Iya, Wak. Kok kertas kosong? Nanti Pi tulis sendiri. Pelan-pelan, Ki. Ki. Itu saya bilang memangnya apa? Jatuh, Ki. Sini, Sini, udah, di belakangnya. Makasih, Wak. Apa biasa kampus minta surat keterangan sama orang tua? Mana lagi, kesian saya tahu. Nah, kita sendiri ini tidak punya anak. Jadi kita tidak pengalaman. Gue ngomong sama lo, gue ngomong sama Irfan. Bener, Van? Kalau surat domisili atau surat numpang, biasanya kan dari RT itu, Sim. Lah, si Landak tadi minta tanda tangan gue buat apa? Wah, nggak tahu saya itu. Kalau kertas kosong, lu tanda tanganin, bisa dipakai macem-macem tuh, Sim. Wah, pulang. Kenapa lagi kita mesti pulang? Kita jadi pergi atau tidak ini? Jadi, tapi pulang dulu. Ntar tanda tangan gue dibuatnya enggak, tahu nggak? Putar. Cepat, putar. Pak, uber. Uber bagaimana? Kita udah masuk di sini. Ya, jalan itu. Susah. Didi! Ya, Bos. Siapa yang ngizinin si Ros pakai mobil gue? Kan, Bos. Kapan gue ngizinin? Justru gue nyuruh si Irfan bilangin lo semua supaya si Ros nggak pakai mobil gue lagi. Aduh, saya jadi bingung. Gimana sih? Sebentar suruh larang, sebentar diizinin. Kadang-kadang bos pelin-pelan juga sih. Pelimpan bagaimana gue? Ini mobil kan dibawa sama Ros, bos yang izinin. Nih, ada buktinya nih. Tuh, lihat. Ada tanda tangan bos. Bos yang izinin, otentik tanda tangan bos. Gue dikadalin sama anak kecil. Timah, nih kerjaan bu anak anu tahu nggak? Bang, kita jadi pergi di Mahfud atau tidak ini? Nggak pergi. Nggak jadi. Bang, jangan kita menyesal, nah. Nanti kalau Amir telepon dari sana, dia tanya, kita sudah pergi di rumahnya Mahfud. Nanti saya bilang belum. Biar nih, nanti saya kasih tahu bilang kita sudah tidak peduli sama iparnya. Itu aja empan lo. Dikit-dikit Amir. Rasa gue takut, gue nggak takut kali ini. Makan nih. Mobil masukin. Ya, Bos. Bagaimana? Siapa? Ya. Enggak. Terbang jam berapa? Saya off dulu ya. Saya ikut antar ayah ke kejaksaan sampai urusan semua selesai. Oh. Duh, Kamila mana sih, lama banget. Kita panggil Kamila dulu. Panggil. Kamila! Ya, Kak. Mudah-mudahan gak ada apa-apa ya. Kita doain ayah selamat ya. Saya juga, Bi. Semoga Babi di sana tidak dapat kesulitan apa-apa, Bi. Ayo, jalan. Ya, aku. Jaga rumah, Pak. Iya. Iya. Tuh kan, ketinggalan sih. Ayah nih, emang udah bawa aja yuk. Pada kemana sepi? Mobil pada gak ada. Miat! Ya, Pak. Miat! Ya. Ya, Pak. Ibu, bapak kemana? Babi pada pergi semua, Pak. Lu tadi nggak bilangin gue kok? Tadi depan saya, hop. Bapak nyelowonong saja. Hop. Suara lo kecil mana gue denger, tau nggak? Sana. Ya. Itu, Mi, saya bilang sama abang.
Mestinya tadi malam pergi di sini sampai kita ketemu sama Aleda apa? Iya. Iya, abang mau jalannya sekarang. Alah, begitu aja. Sepele, sekarang kita susul. Ayo berangkat. Iya, abang deh ah. Dokter Iskandar penyelundup, Andra Apa narkoba. sih? Ih, dokter Sony Suwanda. Lihat tuh, Bu. Aduh. Udah beres. Pengacara. Begini, Bu. Bapak ditahan. Baru saja ada surat dari kejaksaan. Emangnya Pak Mahfud salah? Ya, enggak juga. Cuma tertuduh. Nah, itulah sebabnya kejaksaan merasa perlu menahan Bapak. Sebab takut menghilangkan bukti-bukti dan takut melarikan diri. Begitulah kira-kira. Dah. Ya. Pak, kok jadi begini, Pak? Ayah. Kami nggak pulang, Mila. Ya, ya. Sabar ya, sabar. Yang benar pasti benar ya. Tuhan tidak akan menyiksa orang yang tidak bersalah. Udah bang. Ya. Udah bang, nanti juga kita urus. Jaga Mila ya. Woi, mau kemana lu? Kasus apaan lu? Masuk penjara bawa pelambung, ngapain? Mau berenang lo. Mahfud, lo masuk juga ya? Gara-gara bapak saya keseret ke sini. Selamat datang di mes kita. Hei, bawa pelor nggak lo? Aduh, Pelor. saya kan bukan tentara. Aduh, nggak ngerti juga nih. Lu dosa nggak? Dosa. Dosa apa? Tak. Jelasin tak. Duit. Saya nggak bawa duit. Lu kejerat pasal berapa sih bisa kemari? Waduh, saya titipan di sini. Hah? Titipan? Emang surat pakai dititip-titip? Di sini biar titipan kek, tahanan kek, sama sama kita Iya, sama. di lantai. Sama. Nggak ada bantalnya. Ini aja lu pakai nih. Ini pakai bantal. Emang hotel sini. Udah deh, sekarang rokok aja deh buat perkenalan. Saya nggak ngerokok, Bang. Di mana-mana juga harus bawa rokok. Jangan nganggur begitu. Asem dong nih bang kita nih. Ayo, ngayap. Dan bebek. Gua kirain kakak ngaruhnya betok. Yang tulangnya. Sekarang begini deh. Ayo, jalan bebek. Jalan bebek. Lagi, kok bisa kayak begini? Katanya dipanggil cuma mau diperiksa, tau-tau ditangkap. Hukum apa nih orang suruh percaya hukum? Hukum semaunya sendiri. Ya lagian dulu ayah disuruh lari ke luar negeri, yang lain pada nggak setuju. Udah ada kejadian kayak gini protes ngomel. Dak,
Si Ita punya ide kayak begitu kalau nggak ngomong sama gue. Abang apaan? Orang ide orang gitu mau diikutin. Ya udah, kalau menurut ibu ide Ita gila, ya ibu pasrah aja. Nggak usah ngomel sini, ngomel sana. Sekarang ibu jadi kesel sendiri kan? Emang yang ibu maksud apaan? Itu loh orang nggak salah, belum ketahuan korupsi, nggak nyeleweng, nggak apa-apa, belum diapa-apain, langsung udah dikerangkeng. Itu maksud ibu. Kayak ayah tuh, nggak salah apa-apa langsung dijeblosin. Itu kan ngeselin. Itu kan namanya akal-akalannya orang-orang aja. Udah, Tak, kita siapin perlengkapan ayah aja, ayo. Sabar, Mede Aleda. Zaman sekarang ini memang kita mesti banyak sabar. Kalau tidak kita bisa pusing, bisa stres. Nah kita mana juga ini orang awam tidak mengerti sama hukum. Lebih baik kita ya ikuti saja sampai di mana itu. Pok, kita kan pakai pengacara, sarjana hukum, orang pinter. Kok Bang Mahfud masuk juga, kagak dibela, kagak diapa-apain? Bang, betul juga itu bicaranya di Aleda. Kak kita juga. Apakah gunanya itu pengacara yang kita bayar? Coba, itu saja dia Mahfud. Belum pergi di sidang, totonya sudah ditangkap. Nah bagaimana nanti kalau dia divonis? Bisa hukumannya bertahun-tahun lamanya. Empok aja tahu tuh begitu. Emang abang mau diam doang? Biarin Bang Mahfud ditahan begitu. Kalau tuh pengacara sih paling bilang sama Bang Mahfud, sabar Pak Mahfud ya, sabar. Ini perjalanan, ini proses, ini perjalanan panjang. Paling dia cuma ngomong begitu. Mau perjalanan panjang berapa juta kilometer lagi Bang Mahfud kesian. Lebih baik begini saja. Bagaimana kalau daripada berlama-lama kayak begini kan, lebih baik kita ganti saja itu pengacara. Apa saksut-saksut? Abang kagak berani ngomong sama dia. Ini deh. Ini zaman apa nih Bang? Terbuka. Kalau kita telat-telat, kita bisa susah. Ya kalau abang udah tidak tegas. Umumnya cuma yang kayak gini nih, ini juga bekas. Kejagoan pada Ih, di situ kan ada yang baru, Tak. Kita nggak tahu, udah mendingan suruh Eva aja deh. Kamu tuh disuruh gini aja nggak bisa. Udah dibilangin Ita nggak tahu tempatnya, langsung nyuruh Ita. Tahu deh. Gue lihat-lihat mau komplainnya bapak ini sama aku. You udah merasa kok. Saya dengar juga tadi istri bos sama Ibu Leida bicara kan. Jadi sekarang you mau lepas tangan, nggak mau lagi urus adik ipar saya. Saya mau lah Pak, jadi tanggung jawab saya itu. Tapi tolong kasih saya kepercayaan, begitu caranya. Bagaimana mau percaya? Pak Washington, kita lihat di TV-TV, di koran-koran. Ada apa nana Bang? Yang azas praduga tak bersalah. Katanya kagak bisa kan diginiin-giniin. Nah buktinya sekarang. Begini Ibu, kalau jaksa ikut-ikutan praduga tak bersalah, apa pula yang mau disidangkan? Tak ada pengadilan nanti. Justru di dalam hati seorang jaksa, setiap terdakwa sedikit banyaknya, pastilah memiliki kesalahan-kesalahan. Karena itu dibutuhkan bukti dan saksi. Tapi berapa lama Mahfud di penjara? Ya paling juga 20 hari, tapi kalau kurang ditambah 20 hari. Enak aja pakai tambah-tambah. Kayak makan di warteg aja. Begini Ibu, banyak juga pejabat tinggi negara yang karena kasus dan kesalahan dimasukkan dan ditahan di tempat Bapak itu. Iya, emang saya juga tahu itu. Tapi kenapa dia orang pada semua bisa dikeluarin, bisa dilepas? Kenapa? Kok ini kagak? Bukan dilepas, ditangguhkan namanya. Aduh, sama deh apa kek diapain kek. Kenapa sekarang kok Bang Mahfud kagak bisa? Iyalah, tapi nanti kalau jaksa membutuhkan, mereka dipanggil lagi, ditahan lagi. Begitu caranya. Sekarang begini saja. Ini persoalan tidak usah kita besar-besarkan. Yang jelas sekarang kita tahu yang namanya Dek Mahfud itu sudah masuk di penjara, sudah ditahan. Nah, bagaimana sekarang caranya supaya dia bisa itu lepas? Itu yang tepat, itu sebabnya kenapa kita berkumpul di sini. Itu yang ingin saya usulkan. Mestilah kita cepat mengusulkan permohonan, itu yang penting. Iya emang, kenapa nggak dari tadi dibikin kayak gitu? Gimana John? Bisa kan? Mas Angga, yuk. Sebentar ya. Diam Mil, bentar. John, kalau gua nggak ada masalah, gua nggak akan tunda. Gua minta 1-2 hari ini aja. Kalau nggak besok, lusa, gua pasti di sana. Gimana? Oke? See you there. Jadi berangkat, Mas. Saya tunda sampai besok.
besok. Ya biarpun besok itu Mas Angga kan tetap harus berangkat juga. Ya mau gimana lagi? Tapi tadi Mas Angga bilang sama Ayah nggak gitu. Mas Angga bilang Mas Angga akan berangkat kalau urusan Ayah selesai. Terus apa karena sekarang Ayah ditahan Mas Angga anggap semua urusannya selesai? Jadi Mas Angga bisa pergi dan nggak mikirin lagi perasaan kita. Kamila, Mbak. Ini Mbak sabun, sikat, odol Mbak buat Ayah. Iya. Mbak. Udah semuanya? Udah Mbak, udah ada odol, sabun, sikat. Mbak ya. Makasih ya. Tolong pikirin lagi, Mas. Mila nggak akan ngulang pertanyaan ini lagi. Oh, Babe mantan camat. Iya. Ternyata masuk juga ya. Iya, kalau sekali tetap masuk. Peng, Kaki. Oke. Kaki nih, jangan mentang-mentang camat. Ini punya peraturan di sini. Pak Mahfud, nih. Coba. Dari anak mantunya. Kok besok aja Pak, orangnya mana Pak? Besok aja, hari ini udah habis jam besok. Makasih Pak. Sekali, baik-baik aja ya. Coba deh Mas Angga pikir-pikir lagi. Gimana mau pergi? Tadi aja kan kita nggak ketemu sama Ayah, Mas. Nanti Ayah pasti bakalan sedih banget kalau ternyata tahu Mas Angga berangkat. Ini ku terpisah dari kawan-kawan, badanku terkurung dalam penjara. Ini ku terpisah dari kawan-kawan, badanku terkurung dalam penjara. Kawan jauh semua di alam bebas gembira, semua lupa tiada mengunjungi diriku. Kawan jauh semua di alam bebas gembira, semua lupa tiada mengunjungi diriku. Beh, ngomong aja deh kayak petelo. Temennya no si Mahfud, baru berapa jam udah dibesuk. Kapan udah dibesuknya? Iya, istri saya saja 4. Satu pun nggak ada yang besuk. Giliran susah, nggak bisa diajak susah. Maunya senang saja. Pak Mahfud itu baru aja di sini sudah dibesuk. Payah mereka memang. Kayak nih babe nih. Iya, lagi so akrab ya. Lagu nyanyi, lagunya kayak Meki. Jangan deh. Bener, gue mau nanya nih. Lu jawab yang bener. Lu udah berapa kali masuk ke situ? Dah, kita udah bosen. Udah keluar masuk terus dalam penjara. Nyolong. Nyolong. Nyolong kecil. Sholat habis. Mau tahu nih gue sama teman-teman gue ngerampok bank gede. Sama ngebunuh. Si lu begini ngerampok. Badan boleh kurus kecil kayak begini. Tapi kita pakai otak. Nyali nih gede. Betul. Nah, lu mantan camat masuk kemari
Ada perkara apa? Ini pasti korupsi nih. Korupsi. Udah nggak salah kalau camat sih. Langsung. Ambil sana, ambil. Saya nonton caranya. Ya belajar, kalau nggak pernah tahu jadi belajar bahasanya. Ambil lah. Tadi apa saja yang ditanya penyidik? Banyak. Kamu ngaku kalau pernah terima kucuran dana proyek dari saya. Yang 100 juta iya. Bukti penerimaan dan pertanggungjawaban pengeluaran sudah di tangan penyidik. Kenapa ngakunya jumlahnya segitu, Pur? Saya kan sudah pernah pesan. Kamu terima 2 miliar, ceknya dibagi dalam 4 tahap. Sebodoh, Bapak yang nilep, saya yang kena sasaran. Di mana rasa terima kasih kamu, Pur? Dulu Bapak jadi camat, saya yang nolong kan? Bener, tapi balasannya bukan cara begini dong, Pak. Kamu nggak bisa diajak kerja sama sekali sih. Weh, ngapain lu? Mbak Mila. 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 Mbak Mila mukanya merbut aja. Tahu lagi kesel kali. Kesel? Kesel kenapa? Nggak tahu. Udah deh, gue bilang ibu dulu ya. Mila, saya ngerti. Ayah pasti kecewa karena Mas Angga pergi. Cuma saya mau tanya, apa ayah, ibu, juga Mila nggak lebih sedih kalau lihat Mas Angga nganggur? Nganggur kenapa, Mas? Diberhentikan dari pekerjaan, nolak perintah karena tidak disiplin. Soalnya waktu itu Mas Angga setuju untuk mengikuti pendidikan. Mila. Ya, Bu. Mila? Mila? Masuk aja, Bu. Pintunya nggak dikunci. Gimana kabar ayah? Kami belum berjumpa ayah. Soalnya kami datang bukan jam besuk. Tapi semua keperluan ayah sudah kami kirim. Mila kenapa nangis? Nggak apa-apa, Bu. Karena nggak ketemu ayah. Mila keberatan kalau saya berangkat. Karena ayah atau karena Mila hamil? Kedua-duanya, Bu. Kalau pendapat ibu sih, udah agak berangkat aja, nggak apa-apa. Biar nanti persoalan di sini kita yang urusin. Insya Allah nggak apa-apa lah. Saya ngerti, Bu. Mungkin saya pergi dalam situasi yang tidak tepat. Tapi ini masalah pekerjaan. Yang rencananya sudah ada jauh sebelum kejadian menimpa ayah. Iya, ibu ngerti kok. Pasti Angga pergi bukan mau menghindar dari tanggung jawab. Tapi Mila berperasaan begitu juga nggak bisa disalahin. Orang hamil emang suka nggak mau ditinggal. Apalagi memang ayahnya juga ditahan. Ya tapi masa kita mau cuman konsentrasi ngurusin ayah? Kan rumah tangga Angga, masa depan Mila juga mesti dipikirin. Udah deh, insya Allah nanti ayah di sini bisa kita atasin. Angga pergi aja, kita doain, ya. Mila ngerti dong. Mau kita gimana ini? Mereka itu sekarang lagi susah. Kita kasih lihat itu kalau kita bisa bantu, Bang. Jangan kita tidak peduli begitu, ndak baik. Ini kalau saya ajak bilang mari kita pergi tengok mereka, kita pergi besok. Selalu abang bilang sebentar besok. Bagaimana ke kita ini, Bang? Tima, lu kan bini gue. Lu tahu kan gue sibuk. Jam 4 gue ada meeting. Jam 5 ada launching. Belum main golf. Iya, nanti jam 9 tidur sama kucing. Pulang-pulang pusing. Sing aja. Kita itu tambah kaya, tambah aneh-aneh, Ki. Bang, kita ingat. Waktu kita masih susah. Siapa yang bantu kita kasih kerjaan? Siapa? Coba kita bilang, Kak.
Nah, Mahfud itu yang kasih kerjaan. Itu juga disuruh Amir. Ini kalau ditanya, ini pergi saja jalan. Dengarkan dulu, memang Amir yang bantu. Saya tahu. Kalau Mahfud tidak mau bantu, apa, bagaimana? Pastikan abang masih nganggur sampai sekarang. Bang, kita ingat, waktu kita masih susah, selalu abang berteriak minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Itu kita punya suara, tidak tahu sampai di mana itu didengar, sampai di langit malam, tidak mengerti saya. Begitu dia bernapas, kayak dia lupa semua ini. Abang, kalau Tuhan dia marah bang, kita tahu. Tinggal dia balik saja begini, habis semua kita. Biar kita punya harta begini, satu rumah juga habis. Kita ingat juga. Waktu itu yang namanya, saya nonton di televisi, gedung apa itu yang besar sekali, yang tinggi. Apa namanya itu gedung? Lupa mas saya. Coba, bagaimana lamanya itu di Amerika dia bikin tuh gedung. Begitu dia runtuh, sebentar sih begini, 1 menit sih, habis nih. Baik Nyonya Besar, saya mau tanya pengacara saya dulu. Tunggu sayang. Halo, Bu Washington. Ini mau nanya, saya mau besuk Mahfud, cuman nggak tahu caranya. Oh, gimana? Iya. Terima kasih ya. Jadi kita ini apa tidak? Mau pergi meeting. Kalau tidak mau, pergi sama saya jalan sendiri. Apa? Kayak nggak ada besok aja. Bang, kalau abang tiba-tiba mati, apa? Besok kita masih menunggu lagi. Perempuan, lo tahu nggak? Kalau besuk orang di penjara sama di rumah sakit lain. Kalau besuk di rumah sakit bisa pagi, bisa siang, bisa malam, bisa subuh. Tapi yang namanya besuk ke penjara mesti ada surat izin, tahu nggak? Dari tadi abang bicara begitu supaya saya mengerti. Ini banyak alasannya. Apa itu? Lo yang nggak ngerti? Abang juga. Seperti Otto mesti pakai didongkrak. Kalau tidak bisa bergerak begini. Seperti Mami saya tidak tahu kita punya sifat. Terus ke ustazah lo. Kasihan kamu ya, kurung terus kayak ayah. Kalau kamu sih Epa yang ngurusin. Kalau ayah nggak ada kan yang ngurusin. Coba, tapi si Epa ya, buka ya, buka aja. Coba, iya, keluar. Iya. Bebas, ya. Wah, ya. Epa, loh, dicolong gimana? Waduh, waduh, nanti kalau tangkapannya susah. Orang dikurung terus, kasihan kan kayak ayah? Loh, nasib ayam dengan ayah itu lain, loh. Mana sih? Apa bedanya? Sama-sama makhluk Tuhan? Loh, ya betul, Pak. Ayam dikurung itu karena sayang, karena bagus mungkin. Tapi kalau manusia dikurung itu karena salah, karena nggak bagus kelakuannya, sifatnya gitu loh. Oh, ini jadi ikut-ikut nyalain ayah ya? Ayah dikurung itu belum tentu salah. Dengerin dulu ya, orang yang semua dikurung itu belum tentu salah. Mungkin juga orang yang menjatuhkan hukuman itu yang lebih besar kesalahannya. Tahu nggak? Tapi nyatanya apa? Babe sudah dikurung kok, ditahan kok. Ayo. Oh, jadi kamu ngeyel ya? Tak bilangin ibu tahu rasa kamu. Tuh, sebentar-bentar lapor. Biar aja. Kamu saya laporkan Babe soal ayamnya dilepaskan. Ayo sekarang itu berantem itu. Ayo tanggung kamu tuh. Ayo tangkap. Ayo tangkap, kamu yang lepaskan, tangkap. Ayo. Awas kamu ya. Ayo. Ayo. Ya, nanti lain Babe. Ya. Epa, cepetan, ibu mau pergi besuk. Kok ayam pakai dilepas sih? Bukan saya non, Eva itu loh yang kurang hati-hati yo. Udah makanya Miat, kamu malah nonton aja. Cepetan tangkap ayamnya, bantuin Eva tuh. Udah cepet-cepet Pak, ibu mau pergi besuk. Terus ayamnya gimana non? Miat, kamu bantuin Eva tangkapin ayam. Saya bantu. Enggak. Apes, Eva yang melepaskan, aku yang nangkep. Mila, nanti kalau ayah nanya soal Erlangga, jangan bilang udah berangkat loh. Bilang aja sibuk, belum sempat besuk gitu, ya. Tapi nanti ayah juga pasti curiga, Bu. Itu nanti mah soal nanti, biarin aja. Pokoknya bilang aja dulu gitu. Ya udah. Siapa tuh? Siapa tuh, Pak? Samiat mana? Pak, Iya. Samiat mana? Di belakang, Bu. Panggil. Oh iya, sebentar.
Bener-bener jago kamu. Emang kamu jago. Hebat. Aduh. Jamiat! Ada tamu. Buka pintu tuh. Ya, ya. Jamiat. Semua saya. Emang saya di mesin. Aduh, mana sih? Dari mana, Pak? Dari Sari Bang, mau ketemu Pak Mahfud. Oh iya, silakan masuk. Man. Sini. Orang suruh masa malah pergi. Loh, nama saya bukan Wagiman, nama saya Jamiat. Iya, maksud saya keamanan. Ini pintunya nih, gemboknya ini gimana nih? Ya sama ambil kunci. Ini gembok ini kan dikunci. Loh. Tak segel rumahnya baru tahu rasa kamu. Disegel. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Bu, Non, itu orang banknya datang lagi ya, Bu. Katanya rumah ini mau disegel loh. Terus orangnya mana? Itu masih saya tahan di luar, Non. Saya laporan Ibu dulu. Ya udah, suruh masuk sana. Ya, Non. Aduh, orang lagi pusing-pusing kayak gini ada lagi. Mau nyegel rumah. Gimana dong? Coba Mas Angga ada di sini. Kan jadi Mas Angga yang ngurusin masalah ini. Pusing deh. Itu aja deh, itu pengacaranya Ayah tuh yang belain. Ayah ditelepon deh. Biar Bu, biar Ita yang telepon. Ya lo, siapa ini? Ini Ita Om, anaknya Pak Mahfud. Mbak Jang, Adinda itu Nurlela ini. Om, kabarnya ya gimana Om? Begini, Bapak tak jadi diperiksa. Karena jaksa pendidiknya kan sakit. Jadi sekarang sudah balik ke LP. Terus sekarang Om lagi di mana? Di perjalanan menuju ke rumah Pak Kosim. Aduh, Om, bisa kesini cepetan nggak Om? Soalnya penting nih. Ada apa rupanya? Orang yang dari bank tempo hari datang lagi. Katanya sih mau nyegel rumah Om. Tak mungkin lah sayang. Belum jatuh tempo itu. Aduh Om, Ita nggak ngerti deh. Pokoknya Ibu bilang Om suruh cepetan kesini. Soalnya Ibu sama Kamila mau berangkat besuk. Ya sudahlah, suruh mereka menunggu ya. Dan bilang sama Ibu, kalau mau besuk, cepat sekarang, waktu udah tak banyak. Tapi Dita tak ikut kan besuk? Belum tahu Kanda. Dah. Mbak Jang, dipanggil aku Kanda. Abang, oi! Siapa Kanda? Pengacaranya Ayah? Kok nyebutnya Kanda sih? Biarin aja, suka-suka Ita dong. Lagian dia sendiri manggil Ita Adinda. Aduh, jadi jangan tambah pusing Ibu nih. Kanda lah, Dinda lah, segala macem. Terus dia bilang apa? Ya dia bilang dia lagi menuju ke sini, Bu. Urusan Ayah gimana? Ayah udah dibawa balik ke LP. Bu, katanya mau pergi besuk. Cepetan, terlambat lagi. Iya, udah deh, ayo Mila. Nungguin segala lodeh. Ayo. Enggak. Mendingan kita tungguin aja deh, Bu, pengacara Ayah. Nanti kalau rumah ini beneran mau disegel gimana? Apalagi kalau orang bank tahu kita mau pergi, nanti dia kesinggung. Disangkanya kita nyepelein dia lagi. Mau kita pergi mana nih Bang? Saya mau tanya, kita jadi pergi lihat ini di Mahfud di penjara atau tidak? Kenapa kah urusan main golf itu lebih penting dari urusan keluarga? Hah? Saya mau tanya kita. Mau saya bakar ini alat golf tak? Atau saya buang di mana saja? Apaan sih lo? Main bakar aja? Bukan begitu. Saya cuma mau tanya, kita jadi pergi atau tidak? Jadi pergi sama bilang enggak. Ya tapi kenapa kita pakai baju begini? Kenapa? Pakainya baju begini kan gampang diganti, gampang ditukar, tahu nggak? Tapi kenapa ini alat-alatnya Pak dibawa di sini? Ini gue cuma ngecek doang. Ponakan lu si Landak aduh mulai main golf. Gue takut dia pakai. Dari tadi bilang begitu supaya saya tahu, saya mengerti. Makanya jadi perempuan belum jangan. Halo? Halo. Ya, Washington ini, Bos. Begini, apa sudah terima surat besuk yang saya kirim? Oh, sudah. Terima kasih, terima kasih. Sekarang you di mana nih? Begini, ini kan di jalan mau ke rumah Pak Mahfud. Begini, katanya ada orang bank mau menyegel rumah. Iya kan?
Tapi setelah saya cek, begini mereka ini ketakutan. Takut urusannya tak selesai sama Pak Mahfud. Oh, terus pendapat you gimana? Jadi begini, Pak Mahfud kan di LP, jadi kalau kita tidak urus, bisanya rumah itu disita, disegel sama mereka kan. Jadi aku punya ide. Ide apa? Begini, seluruh harta Pak Mahfud mesti dijual. Soalnya begini ya, kalau nanti disita, itu dilelang. Sedikit jumlahnya, rugi nanti Pak Mahfud. Jadi aku pikir baiknya dijual. Mendadak begini, dijual kemana? Ya, Bapak lah saudaranya. Bapak lah yang harus menolong. Bapak kan punya banyak duit. Beli rumah Pak Mahfud dan hartanya. Jadi kekayaan itu tidak pergi kemana-mana, masih di tangan saudara. Begitu, Bos. Makasih. Bang, jadi kita pergi, Bang. Jadi, makanya lo siapin oleh-oleh buat Mahfud. Biskuit, buah-buahan. Pokoknya yang lo mau beli, lo beli. Nih abang, kadang-kadang baik tonji kita punya pikiran, Di. Abang. Emang lo rasa gua apa? Udah ganti pakaian yuk, ganti pakaian. Iya, ganti nih kita, Bang. Saya begini saja. Assalamualaikum. Sorry lah ya. Lama rupanya menunggu. Siap, Bang. Nah, kalau gitu gini aja deh, saya pergi dulu. Ini sekarang kan udah datang nih Pak Pembela. Nanti biar Pembela aja yang ngurusin ya. Baik, jangan ibu khawatir. Biar kami yang mengurus. Tapi sama siapa ibu berangkat? Semua rupanya. Ita ada kok. Katanya Ita mau ketemu sama anak Pembela. Saya tinggal dulu ya. Silakan, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Mila. Bagaimana keadaannya? Begini Pak Sington. Ayo Mila, ayo cepetan udah. Bu, kita titip salam buat Ayah ya, Bu. Bu, Epa juga titip salam ya, Bu, biar Ayah cepet pulang. Ya, insya Allah tadi bilang. Kasih tahu juga ya, Bu ya. Bu, ayam sama burung Ayah sehat-sehat aja gitu. Lu tuh, Pak, yang kayak begituan diomongin. Ya, iya udah, iya ntar dibilangin ya. Dadah, Ita. Bu, hati-hati ya, Bu. Jangan kemana-mana ya. Ya, Bu. Bu. Iya nak. Begini, titip salam saya buat Bapak. Bilang jangan khawatir. Surat penangguhan penahanan sudah masuk. Iya, nanti sampai. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Begini, kita terus cari yang kali. Bang, Bang, Mahfud. kok di sini sih? Iya, lebih baik saya tunggu di sini daripada di sana, Kak. Tunggu. Bang. Iya, Bang. Bang. Nah, kelihatannya sehat ini, Dek Mahfud. Katanya orang kalau masuk katanya di sini suka Ki Ben dipukul orang sampai kambulus Ki Ben. Apa sih? Benjol Ki. Oh, enggak, Iya. Kak. Di sini enggak begitu, Bang. Saya kalau pagi, Bang, nih pinggang nggak sakit. Oh, kasihan. Ya, mudah-mudahan aja Abang nggak kayak saya. Jangan dapetin Bang, nggak enak. Iya. Gua nggak mungkin. Karena tiap langkah gue tuh pakai perhitungan, nggak kilo. Bang, kalau bicara itu kenapa kayak itu yang dibicarakan? Mesti kita kasih besar-besar hatinya Dek Mahfud. Jangan ngomong begitu. Nggak Bisa apa, salah. biarin aja Kak. Karena saya kan lagi kejepit. Terserah Abang mesti mau ngapa-ngapain dia kakak lah paling bener. Gue ngomong tuh buat ngeledek lo, tahu nggak? Kenyataan kan rumah lo sama proyek lo mau disita karena lo ngelangkah kurang perhitungan. Ya itu kan baru belum kejadian kan baru mau. Sekarang semua saya serahin sama pengacara kan Bang. Lah, gue dari Washington. Gue dengar berita bahwa orang bang benar-benar rumah lo. Rumah lo mau proyek lo mau disita. Makanya untuk nyelamatin harta lo, sebaiknya asetnya dijual. Bang, asal Abang tahu. Biar bagaimana rumah saya kagak bakal jual Bang. Bang, betul tahu Wah. Kalau dia jual tahu semua rumahnya, terus gimana nih dia mau tinggal semua ini satu keluarga? Tima, gue kan kakaknya. Masa keluarga dia kebelangsak gue nggak tolongin? Ya tapi biar gimana saya nggak jual Bang, nggak. Vot, justru kalau nggak dijual lu rugi. Bagaimana kalau orang bang naksir rumah lo cuma 500 juta?
Apa lo nggak kelepak-kelepak? Ya, tapi kalau segitu saya rugi dong, Bang. Pinteran mana lu sama orang, Bang? Justru mau disita rumah lo. Proyek lo mau disita. Lo pikir deh baik-baik. Perjanjian lo sama Bang tinggal beberapa lagi jatuh tempo. Sabodo. Dek Mahfud, ini ambil barang-barangnya, cuma buah-buah ini sama biskuit. Nggak usah kok, terima kasih. Jangan begitu Dek Mahfud, ambil nih, hargai kesian. Ini kakak yang beli sendiri. Tolong kesian, dihargai sedikit. Ini dari kakak ini ya. Kasih. Bang, kenapa itu persoalan dibicarakan di sini, Bang? Gue cuma mau nolong kan. Biar nih abang mau nolong, tapi bukan begitu caranya, Bang. Lebih baik kita bicarakan sama istrinya Aleda. Biar nanti tuh Aleda yang bicara sama suaminya, sama Dek Mahfud. Coba sekarang apa? Dia tersinggung nih, marah-marah nih dia. Kita itu juga, tidak ada perasaan. Dasar aja tukang ngambek. Di sel masih ngambek juga.